Hai, halo semuanya, ai aku. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita akan misteri reading lagi seperti biasa. Nanti kita lihat apa kata semesta dan apa kata kartu yang mengalir, yang bertebaran, ya. Seperti biasa sebelum reading kita malam ini akan ritual candle. Kita masuk ke third eye chakra, ya. Chakra ini biasanya untuk meningkatkan visi misi imajinatif masa depan, untuk meningkatkan pemikiran-pemikiran supaya menjadi lebih positif. Biasanya ini berpengaruh pada mimpi, berpengaruh pada delusi atau obsesi terhadap sesuatu. Jadi kadang-kadang sulit untuk mengendalikannya. Jadi kadang-kadang juga sering muncul yang namanya penilaian buruk, ya. Oke. Seperti biasa ritual candle ini untuk ngirim energi healing, energi booster juga buat kalian. Kita lakukan dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Kita taruh di sini ya. Oke, aku mau mengucapkan selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru saja singgah, baru saja mampir di channel aku. Buat kalian yang sudah lama, udah bangkotan, udah setia di channel aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan kalian selama ini. Yang suka ngasih gift, thanks juga aku ucapkan terima kasih banyak. I love you all, I love you sekebun. Oke, sambil cek energi antara kamu dan dia, aku disclaimer dikit. Jadi bacaan aku sifatnya fun reading, general reading. Jadi hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi, jika memang dirasa resonate, bacaannya cocok, tapi jika tidak, jangan dipaksakan ya, karena ini energi general, tidak semuanya nyangkut ke energi satu orang. Jadi kalian harus pintar memilah, memetik, bahkan menelan readingan ini. Jangan ditelan bulat-bulat ya. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Oke, kita lihat indikator antara kamu dengan dia atau konektornya apa nih. Queen of Wands, ketertarikan. Tapi ini hubungannya berdasarkan ketertarikan fisik ya. Jadi mungkin ada yang tertarik karena cakep, cantik, atau menarik seperti itu, atau punya chemistry yang berkaitan dengan gairah. Ada hubungan yang lumayan intens ya, nggak tahu intens di awal atau memang intens sampai ada satu titik mungkin sedikit menutup diri di sini ya, walaupun masih ada kesetiaan atau loyalitas. Oke, energi dia di sini ada King of Swords, lagi overthinking. Lagi punya rencana, lagi punya planning, tapi juga kayak lagi membatasi diri ya. Artinya ada pemikiran-pemikiran yang masih kurang sinkron di dalam diri dia saat ini. Ada Ten of Swords, ya kenapa sulit sinkron, kenapa dia membatasi diri, kenapa dia overthinking. Karena ada situasi yang sedang tidak baik-baik aja, ada perasaan terluka, ada perasaan atau ada keadaan atau situasi yang tidak baik-baik saja. Ada energi healing juga dalam diri mereka. Kemudian ada Four of Pentacles lagi-lagi. Pusingnya masalah finansial, pusingnya masalah berkah, blessing, atau level kenyamanan dalam hidup ini masih dalam keteteran bisa aku lihat ya. Makanya di sini mungkin lagi ada banyak planning, ada pingin membuat satu rencana, tapi kayaknya masih agak stuck. Seperti itu. Sementara di sini kayak ada sesuatu yang harus dia dapatkan ya, nggak tahu, mungkin ada kebutuhan-kebutuhan yang melampaui batas. Energi kalian di sini ada The Emperor. Berapa 1 minggu ini kayaknya kalian sering kebagian Emperor ya.
Emperor ini tentang ketegasan ya. Atau ada satu final decision yang sudah kalian lakukan. Tegas entah ini terhadap diri sendiri atau terhadap seseorang. Kalian sudah bisa melihat satu sudut pandang yang luas di luar sana tentang entah ini menilai seseorang atau menilai kebaikan atau keburukan dari seseorang atau situasi. Kemudian ada Three of Wands. Masih ada energi menunggu, melihat, memantau ya. Apakah ada energi seseorang balik lagi atau adakah seseorang yang baru datang? Tapi sepertinya masih beberapa yang melamun di sini. Atau ada perencanaan planning, tapi masih kayak nunggu dulu, nunggu waktu yang tepat kah atau menunggu sesuatu, ya. Sorry. Kemudian ada King of Pentacles. Di sini ada loyalitas yang masih kalian letakkan di dalam diri kalian terhadap entah ini seseorang atau sesuatu. Tapi kalau secara finansial aku lihat nggak ada terlalu masalah dalam diri kalian. Ini ada pencapaian yang akan tercapai atau ada target-target yang akan tercapai dalam diri kalian. Ada sesuatu yang mungkin tuntas atau kalian ingin menuntaskan sesuatu tersebut. Itu dia energi kalian. Energi ambang batas ya kalau aku lihat. Kenapa nih ada ambang batas apa? Kayak sesuatu ada yang harus disudahi gitu. Oke, kita lihat ya situasi kalian atau apa nih kondisi kalian. Kemarin ada yang komen masalah iklan di channel aku, kok iklan mami banyak. Aku nggak tahu sayang, itu memang dari YouTube-nya. Jadi kalau memang kalian pingin nggak dapat iklan, nontonlah di awal. Biasanya kalau di awal itu jarang iklannya. Iklannya mungkin masih diatur sama mereka. Jadi kalau masih ada notification, buru-buru deh. Jadi di situ paling iklannya baru beberapa. Tapi kalau udah beberapa jam biasanya ngelunjak tuh. Aku juga heran. Oke, di sini ada finality ya, energi situasi kalian. Ada yang pakai topeng. Dan ada yang sudah mencoba bertahan tapi akhirnya juga meninggalkan. Ada yang mengghosting, ada yang meninggalkan diam-diam secara mengghosting ya namanya, secara diam-diam di belakang kamu. Ada sesuatu ekspektasi yang tidak sesuai di sini ya. Padahal kamu ngerasa harusnya hubungan ini sudah semakin dekat, sudah makin ke sini kayak ada gambaran, tapi nyatanya gambaran ini makin buram. Makin tidak ada kejelasan. Releasing, letting go ya, ada yang sudah meninggalkan atau ditinggalkan, moving on. Ada yang sudah moving on atau ada yang sedang berproses moving on. Ada walking away, udah yang meninggalkan kalian atau berlalu. Aduh sorry ya, agak masuk angin. Releasing ini juga nggak tahu ya, apakah ini peringatan buat kalian waktunya untuk melepas juga bisa. Oke, kemudian ada second chance ya, reconciliation, making amends, opportunity. Tapi apapun situasi yang sudah kalian hadapi atau sudah terjadi di sini, ini ada energi, ada yang minta kesempatan kedua, ya. Bisa jadi dia. Kalau kalian, aku nggak tahu apakah kalian memang selalu membuka kesempatan itu, ya, opportunity untuk dia. Tapi di sini ketarik energi dia seperti masih ada keinginan untuk second chance atau diberi kesempatan kedua atau renewal lagi atau union, ya. Ada energi rekonsiliasi yang akan terjadi di dalam readingan ini. Kemudian di sini ada peace, ada kedamaian, balance, harmoni, prinsip ya. Hubungan kamu sama dia balance sebenarnya yang kamu rasakan ya. Jadi mungkin ada satu sisi dalam diri kamu ngerasa balance tapi dasar dianya aja yang berulah ya. Kemudian juga di sini ada harmonisasi antara kamu sama dia. Kamu ngerasa seimbang banget sebenarnya sama dia. Kayak kamu ketemu dia ini seolah-olah kamu ngerasa ini sudah yang terakhir kali, tapi ternyata mungkin belum ya. Kemudian di sini juga ada tentang friendship. Artinya mungkin banyak di sini yang terkoneksi dengan hubungan yang circle-nya dari zona pertemanan. Atau ada yang memang hubungan ini sudah berakhir tapi kalian tetap berhubungan baik, menjalin pertemanan. Kemudian ada komitmen, nah, marriage, promise, fidelity ya. Ini nggak tahu komitmen ini apakah menggambarkan memang kamu sama dia memang sudah memiliki komitmen ya, hubungan kamu sama dia, atau salah satu pihak
atau bahkan kedua belah pihak sudah memiliki komitmen atau pernikahan, atau hanya sekedar di sini kalian berdua sama-sama sebenarnya sudah punya janji, promise, artinya sudah merencanakan bahwa hubungan ini akan berakhir sampai di atau berujung pada komitmen atau pernikahan tadi ya. Energi secara keseluruhan situasi kalian ada thinking, ada yang rindu kalian, missing you. Ada yang lagi pengen desire lagi ke kamu nih, tuh kan benar, ada yang pengen rekonsiliasi tadi ya. Dan aku ngelihat di sini seseorang ini lagi overthinking banget nih sama kalian. Banyak energi memantau, mengamati atau stalking. Sebentar ya. Ada WA urgent. Kita lihat ya, cerita kalian seperti apa. Oke, di sini ada Hermit. Kalian berdealing sama Virgo. Kemudian ada The Sun. Kemudian ada Ten of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, 2 Ten of Swords. Kemudian di sini ada The Fool. Kemudian ada The Empress. Oke, yang aku lihat di sini memang terlihat banget ada penarikan diri dari seseorang ya. Apapun situasi kondisi yang sedang kalian hadapi ya, konflik kalian atau apapun lah ya. Aku melihat di sini seseorang lagi butuh waktu atau butuh jeda. Walaupun dalam butuh waktunya ini bukan dalam artian meninggalkan kamu atau ditinggalkan begitu saja. Yang meninggalkan di sini jauh lebih banyak overthinking. Yang meninggalkan, ya aku nggak tahu ya kamu yang meninggalkan atau dia yang meninggalkan. Tapi di sini energi justru yang meninggalkan tuh saat ini lagi lumayan butuh pencerahan. Yang meninggalkan justru lagi banyak pemikiran. Pemikiran dalam artian tentang pertimbangan kah, atau tentang keinginan, atau tentang pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan hubungan kalian. Di satu sisi aku melihat di sini dia merasakan atau hubungan ini ya adanya keintiman atau kehangatan, ada intimidasi, bukan intimidasi, kok intimidasi? Ada juga intimidasi ya. Ada keintiman lah antara kamu sama dia yang lumayan intens ketika kalian sama-sama menjalin hubungan. Tapi ini lagi-lagi tentang garden. Garden ini biasanya adalah hubungan singkat ketertarikan yang memang tadi dilandaskan atau berdasarkan dengan penampilan ya, fisik atau terlihat cantik atau cakep, makanya jatuh hati ya, seperti itu. Kalian berdealing sama seseorang yang lumayan analitik ya, jadi kalau ngomong sama dia memang harus hati-hati. Jarang berbicara mungkin, tapi sekali berbicara atau sekali berkomentar lumayan nyelekit. Keras kepala juga, punya harga diri yang tinggi sekalipun dia mungkin levelnya ada di bawah kamu. Suka mengintimidasi atau suka merendahkan, entah ini kepada kamu atau kepada seseorang yang lainnya. Terlalu gampang menilai hanya dari sudut pandang dirinya sendiri. Orangnya lumayan innocent, merasa tidak bersalah atau merasa tidak berdosa ketika dia melakukan sesuatu, entah ini secara action ataupun secara ucapan ya. But yang aku lihat sih hubungan kalian nyaman-nyaman aja ketika bersama ya, karena aku lihat di sini memang tadi ada yang sudah di ghosting. Hanya saja terlepas dari intimnya hubungan kalian, intensnya hubungan kalian, di sini aku lihat ada sesuatu yang lumayan menyakitkan, terpenjara, terkurung, hampa, ya. Atau benar-benar memang ada energi lumayan menyakitkan dari diri dia, entah ini secara tindakan atau ucapan tadi. Kalian berdealing sama seseorang yang lumayan dominan atau mengontrol. Artinya dia mungkin suka mengontrol kamu, atau terlalu posesif, atau terlalu berambisi. Tapi sayangnya ambisi ini hanya terjadi ketika di awal saja.
ya. Begitu sudah merasa memiliki, ketika sudah merasa nyaman sama kamu, kayak ada sesuatu yang mulai kendor atau sesuatu mulai lesu lagi, kembali kepada yang namanya flat atau datar hubungan ini. Jadi kadang-kadang kamu ngerasa kok dia berubah ya sekarang, ada pengabaian atau ada hal-hal yang mulai dicuekin. Aku ngelihat juga dia terlalu banyak menyembunyikan sesuatu sama kamu, ngendap-ngendap atau memang melakukan suatu hubungan baru di belakang kamu. Artinya ini ada perselingkuhan atau selingan ya, atau ada sesuatu yang justru ketika sudah bersama kamu tadi merasa ada kejenuhan atau ada situasi bahkan mungkin mengejar satu ambisi. Akhirnya ketika bersama kamu dia menjalin juga hubungan sama orang lainnya. It means sekalipun misalnya dia sudah punya pasangan ya, awalnya sudah tahu nih sama kamu nih hubungan third party, dia sudah punya pasangan, tapi ketika menjalin sama hubungan sama kamu, dia menjalin lagi hubungan sama orang baru. Jadi ada yang bersegi-segi di sini ya. Banyak yang single parent di sini atau bahkan single mother yang sudah memiliki anak. Atau justru jangan-jangan ada seseorang yang sengaja meninggalkan kamu, apalagi yang sudah berkomitmen ya, meninggalkan kamu dan anak atau keluarga seperti itu. Ada energi, ada energi lucu nih. Ada energi kayak punya kedekatan dengan single parent yang lain, tapi menyebabkan kamu menjadi single parent di sini. Jadi kayak ada yang menyelamatkan single parent di luar sana, tapi tanpa sadar membuat keluarga yang sudah utuh atau hubungan yang sudah utuh menjadi single parent. Ini yang sudah berkomitmen aja ya. Tapi jika tidak, di sini ada yang sengaja menyembuhkan luka batin orang lain, tapi dia menciptakan luka batin terhadap diri kamu. Ya, nggak tahu apakah ada yang balik lagi ke mantannya atau ada teman dekatnya, karena juga tadi ada energi friend zone atau friendship. Mungkin dia dekat sama seseorang, teman atau teman kerja atau siapapun, tapi justru mungkin itu awalnya teman curhat, lama-lama dia menjadi penyembuh untuk temennya itu, terjadi perselingkuhan, tapi justru dia menyakiti kamu, menciptakan trauma dari diri kamu. Jadi poinnya ada yang disembuhkan tapi justru menyakiti diri kamu di sini. Ini ada hubungan yang seperti itu. Jadi ada juga nih yang ada tikung-tikungan gitu, tikung menikung. Jadi mungkin ada yang di zona pertemanan tapi ditikung ya, tapi nggak banyak sih. Tapi lebih kepada tadi ya, situasinya memang udah nggak baik-baik aja hubungan kamu sama dia. Dia banyak menghadirkan sesuatu yang kalau menurut aku nggak kamu sangka-sangka deh gitu. Jadi kayak penampilannya itu tidak seperti searogan sikapnya atau tindakannya. Ya, kadang-kadang mungkin penampilannya kayak alim, kayak manut, tapi ternyata berbalik arah 180 derajat. Atau ada yang terlihat seolah-olah nggak ketus, tapi ternyata ketika emosi seperti itu. Jadi ada sesuatu yang tidak kamu sangka-sangka yang ada pada sifat atau karakter dalam diri dia. Itu ya. Oke, kemudian di sini ada Four of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Ini orang lagi banyak curhat ke temannya deh. Ya, kemudian ada Seven of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada Two of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Lagi bingung menentukan apa yang ada di dalam pikiran dia. Kemudian ada The Hierophant, Taurus. Dan di sini ada Eight of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Energi kalian di sini ada Temperance. Wah, kalian lagi stabil, lagi balance aja. Ya, kenapa? Yang kemarin malam juga bottom of the deck-nya walaupun kalimatnya beda atau kartunya beda, tapi lagi jingkrak-jingkrak gini, lagi terbang juga. Di sini juga walaupun Temperance tapi gambarnya juga lagi terbang. Lagi bahagia banget kayaknya kalian sepertinya, ya, seperti lagi ngintip-ngintip ingin melihat sesuatu. Pembuktian.
Tapi situasi yang kalian rasakan di sini sepertinya ya kalian lagi memang berada di dalam satu situasi yang nyaman, tenang, atau lagi dalam kondisi berupaya membalancing diri kalian, menstabilkan diri kalian. Tapi di sini juga ada pesan hati-hati sama sikap impulsif ya. Kadang-kadang kalian mencari ketenangan atau kestabilan diri tanpa sadar kalian melakukan sesuatu yang impulsif. Misalnya jadi sering shopping atau lagi melakukan hal sesuatu yang itu terus gitu. Jadi kalau yang shopping nih bahaya bahayanya nanti kantongnya kering ya. Tapi kalau impulsifnya ke arah misalnya art atau apapun hobi-hobi yang apa-apa, itu positif. Oke, kita lanjut ya supaya tahu nih temanya apa. Aku melihat saat ini seseorang tersebut ada energi dilema ya. Dalam artian di sini kayak ada pemahaman, tadi ada hierophant ya. Ada healing. Artinya dia sendiri kadang-kadang lagi curhat ke temannya mungkin atau ke orang terdekatnya mungkin, sebenarnya apa sih yang dia cari? Atau sebenarnya apa sih perasaan yang dia rasakan terhadap diri kamu? Kayak ada kebingungan di dalam diri dia untuk menilai antara rasa sayang atau cinta atau hanya sekedar ambisi, ya. Karena di sini aku juga ngelihat ada beberapa yang mungkin hubungannya memang dimanfaatkan. Entah ini dimanfaatkan secara finansial, material thing, atau dimanfaatkan secara gairah, atau hanya untuk bersenang-senang juga ada. Tapi entahlah, setelah dia mengghosting kamu di sini, ya, berjalannya waktu, kita nggak membahas tentang apa yang sudah terjadi di belakang sana, tapi kita berfokus pada kalian lebih kepada kayak berjalannya waktu. Di sini yang aku lihat kayak ada lamunan di dalam diri dia, kayak dia tuh mulai berpikir lagi. Pikirannya selalu mengarah atau tertuju kepada kalian. Ini yang membuat dia dilema dan membuat dia bingung. Kadang-kadang ada perasaan dalam diri dia sebenarnya nih apa ya? Kayak dia mengira kenapa ya pikiran dia tuh nggak bisa lepas dari kalian. Kadang-kadang kalian masih ada di dalam ingatan dia atau di dalam pikiran dia. Kadang-kadang bahkan dia dengan sengaja memikirkan kalian. Dan ini memicu opini di dalam otaknya dia. Sebenarnya dia tuh sayang sama kamu atau sekedar posesif atau ambisi. Itu. Karena sepertinya ada sesuatu yang ingin dia perjuangkan lagi dengan Seven of Wands ini. Tapi lebih kepada sesuatu yang dia sendiri nggak bisa nggak bisa menelaah atau nggak bisa menjelaskan kepada diri dia sendiri tujuan dia ingin ke kamu lagi atau tujuan dia keinget sama kamu lagi itu apa itu ya. Makanya jadi kayak dilema. Makanya di sini ada Two of Pentacles, lagi juggling, lagi bingung. Sebenarnya ke kamu itu tulus atau modus tulus atau hanya sekedar ambisi itu ya. Jadi kayak dia lagi mendalami jiwa dia. Di satu sisi tadi dengan kartu Hermit yang aku lihat di awal tadi, dia memang menarik diri, tapi dalam artian bukan menarik diri yang benar-benar bless meninggalkan kamu secara total. Artinya mungkin secara fisik dia ninggalin kamu, tapi secara pikiran enggak atau belum. Karena di sini dengan hierophant ya, lagi banyak menenangkan diri atau banyak merenung atau banyak ya bisa dikatakan kayak mencari pencerahan dalam diri dia. Mencoba balance dengan penilaian-penilaian dia. Mungkin kalian juga ada beberapa yang berdealing sama seseorang yang terlalu gampang terbawa trust issue. Mungkin ada hasutan dari teman-temannya, hasutan dari orang terdekatnya, keluarganya. Yang jelas ada campur tangan dari satu orang atau dari beberapa orang. Sehingga mungkin waktu itu dia jadinya gegabah. Dia nggak berpikir panjang kalau menentukan sikap atau bertutur kata. Jadi orangnya asal jeplak karena tadi nggak menyaring atau nggak memfilter. Ya, di satu sisi di sini yang aku lihat juga ada keinginan untuk datang lagi ke kamu. Ya, mencoba cari jalan, tapi sepertinya kayak nggak tahu apakah dia memang berada di dalam kegelapan jiwa dia atau dia memang benar-benar masih mempertimbangkan. Ada strategi yang ingin dia lakukan, tapi seperti kayak tertatih-tatih di sini. Karena tadi dia benar-benar belum siap meyakinkan diri dia. Sebenarnya sayangkah sama kamu atau hanya sekedar ambisi? Ada ambisi-ambisi yang ingin dia ulang kembali soalnya. Jadi dia bingung, pengen balik sama kamu nih apa hanya sekedar hasrat ambisinya tadi, atau jangan-jangan aku nih memang benar-benar sayang. Sayang ini baru muncul justru setelah dia mengghosting kamu. Itu ya. So temanya apa dong? Apa ya?
Dia bingung kayaknya ya. Dia bingung antara cinta atau ambisi yang dia rasakan terhadap diri kamu itu. Kita lihat ya, alasannya kenapa dia berpikiran seperti itu. Kenapa tiba-tiba dia seperti itu. Ini banyak yang LDR juga ya. Tadi juga ada perbedaan usia. Kadang-kadang nggak usah aku sebutin lah kalau LDR atau perbedaan usia atau apa, karena pasti hampir setiap malam ada ya. Oke, di sini ada Two of Swords. Nah loh, itu kan juggling lagi dia. Seleksi lagi dia. Nah loh, Two of Cups. Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Scorpio, Pisces. Kartunya kartu dilema semua ya. Three of Swords. Masih Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada Steward of One ya. So Knight of One. Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian di sini ada Sage of Pentacle atau Queen of Pentacle. Kenapa dia dilema, membedakan, bingung membedakan antara sayang, cinta atau ambisi posesif dalam diri dia. Karena tadi ya, di satu sisi memang mungkin dia ngerasa ketika bersama kamu selalu terjadi pertengkaran, selalu terjadi gesekan-gesekan. Ini yang mungkin kemarin membuat dia akhirnya melepaskan energi sama kamu atau mengghosting kamu atau meninggalkan kamu, atau kemarin dia diambang juga dengan yang namanya pilihan antara kamu mungkin dengan yang lain atau antara kamu dengan third party-nya juga bisa ya. Nah, di saat-saat ketika dia nggak bersama kamu, ketika dia mulai melamun atau lagi, setiap manusia pasti ada jeda waktu dia sendiri ya, sekalipun dia rame, sekalipun dia ada pasangan, pasti ada momentum di mana dia lagi sendiri berpikir untuk dirinya atau siapapun juga. Nah, di situasi itulah kadang-kadang membuat dia kembali berpikir ya. Kenapa dia jadi dilema? Mungkin kemarin dia salah pilih, salah bertindak. Di satu sisi lagi juga di sini, kenapa dia masih dilema atau memikirkan atau bingung dengan apa yang menjadi pilihan dia tadi? Karena di sini memang ada energi twin flame atau masih ada energi ikatan batin atau ikatan spiritual yang kuat antara kamu sama dia. Makanya di sini kayak kadang-kadang dia sulit membedakan sayangkah, ambisikah. Ini ambisinya di sini, sorry. Sayangkah atau ambisikah yang ada di dalam diri dia. Ini yang membuat dia kadang-kadang pingin datang lagi ke kamu. Di sini kuat banget memang banyak hubungan situasi third party ya. Terus yang membuat dia dilema juga di sini adalah tadi tentang satu ketidakpuasan yang terjadi di dalam kehidupan dia. Ya, artinya ini hampir mirip sih kayak kemarin, seseorang ini setelah mengejar ambisi dia nggak mendapatkan ambisinya, baru terjadi yang namanya penilaian. Ya, akhirnya menilai kalau kamulah yang memang benar-benar the best one-nya di antara penilaian tadi atau seleksinya dia, ya. Terus yang membuat dia dilema atau bingung menilai kamu juga di sini kayak kamu tuh sudah disakitin sama dia, kamu tuh sudah dikecewakan sama dia, tapi kok dia nggak bisa ngelepas kamu, ya? Kayak benangnya tuh terikat-ikat terus. Dan di sini memang terlihat ada yang belum tuntas dan masih menggantung antara kamu sama dia, ya. Artinya ada benang kusut yang harus kalian selesaikan atau kalian lerai bersama. Itu ada sesuatu yang janggal atau keganjelan yang ganjel di hati dia tentang sesuatu yang belum tuntas tadi. Itu ya. Ditambah lagi kenapa dia nggak bisa membedakan itu, justru di sini ada perasaan cemburu.
Ya, apakah dia sudah melihat gerak-gerik kamu? Kalau mungkin kamu sudah move on, kalau mungkin kamu jangan-jangan sudah membuat status yang terlihat happy, bahagia, atau bahkan dia menyaksikan secara langsung, ya. Jadi justru kadang-kadang dilema itu muncul ketika adanya ketidakikhlasan. Dia bebas melepas kamu, tapi dia nggak mau kalau kamu melepas dia. Jadi ada ketakutan dalam diri dia kalau nanti kamu bahagia sama orang lain. Akhirnya di sini muncul. Kenapa ya aku jadi tiba-tiba mikirin dia? Wah, ini nggak tahu nih apakah ternyata dia sayang atau masih berambisi aja. Ditambah lagi di sini, ya, nih buat kalian yang menjadi support system dia. Buat kalian yang selama ini memotivasi dia dalam bentuk apapun itu, ya. Yang membuat dia dilema adalah dia masih membutuhkan itu, ya. Apakah ambisinya hanya mengejar sesuatu yang ingin dia dapatkan? Artinya di sini dia bingung. Sayangkah atau ambisi itu, ya. Jadi dia masih belum bisa menelaah nih sebenarnya apa yang ada di dalam diri dia. Dia bingung, yang baca kartu pun ikut bingung ini. Kartunya ruwet. Ada orang bisa bingung gitu, ya. Kita ceklah perasaan dia ke kamu. Kenapa sampai bisa bingung? Supaya tahu nih, dia nggak tahu, kita cari tahu yuk. Perasaan dia ke kamu seperti apa? Tapi saran aku tetap berhati-hati ya. Kalau ini karena dia belum tahu ya posisinya kan masih di sini. Jangan sampai kalaupun nanti misalnya ternyata dia balik lagi gujuk-gujuk nongol, jatuhnya ke ambisi, kalian yang nanti harus siap-siap, ya. Ya kalau kalian berdamai dengan situasi itu nggak apa-apa, ya. Nggak apa-apa Mi, aku habis-habisan, yang penting dia sama aku, bodo amat, ya monggo. Silakan. Tapi kalau menurut kalian oh enak banget kayak gitu, ogah lah, ya udah jangan dilanjutkan, ya. Karena ini kuncinya di sini tadi nih, ya. Ada second chance, ada rekonsiliasi juga tadi yang dia inginkan. Oke, perasaan dia ke kalian Hermit. 2 Hermit turun ya di awal lagi. Virgo, ya, perasaan dia ke kalian di sini memang lagi butuh pencerahan dulu, ya. Menelaah, mengintip, ya, dia cari tahu dulu kamu tuh seperti apa, ya. Begitu dia sudah yakin strateginya tadi jalan, dia tinggal turun gunung nih. Turun dari pertapaan, dari sembunyinya, dari sarangnya, gujuk-gujuk nongol ke kamu, ya. Hanya kayak nunggu sentilan atau menunggu sedikit waktu lagi. Aku lihat dia mungkin akan datang ke kalian, ya. Kemudian di sini ada Seven of Cup, ya, Cancer, Scorpio, Pisces. Perasaannya ke kalian lagi-lagi masih dalam situasi pilihan, ya. Tapi juga nih beberapa ada perasaannya justru kayaknya lagi butuh bantuan, mungkin ada keinginan-keinginan yang biasanya kalian bisa berikan, tapi kali ini mungkin dia kerepotan, ya. Bisa jadi mungkin perasaannya sedang membutuhkan itu. Makanya tadi lagi bingung antara sayang benar, cinta benar, atau hanya sekedar ambisi yang ingin dia dapatkan. Mending kalau kayak gitu sih masih ada baiknya ya dalam diri dia. Masih ada rasa malu sih kalau aku lihat. Nggak muka tembok juga nih. Oke, perasaannya terhadap diri kalian saat ini seperti apa? Ada Apprentice of Cup, ingin menawarkan perasaan, masih memiliki ketertarikan dan masih memiliki perasaannya. Artinya memang ada sebentuk harapan yang ingin dia tawarkan lagi terhadap diri kalian. Tapi dalam bentuk kebebasan ya. Artinya kalaupun dia balik lagi, sulit rasanya seperti kalau kalian menuntut yang namanya satu komitmen. Karena di sini ada simbol ikan. Ikan itu adalah simbol kebebasan, tapi simbol rezeki juga. Itu artinya kalaupun dia datang lagi, dia pengen cupnya terisi dengan rezeki lagi atau sesuatu, ya. Nih ikan, simbol rezeki. Aku aja pakai gelang yang ada ikannya soalnya. Oke, perasaan dia ke kalian di sini ada Ten of Pentacles. Aduh, kayaknya kita lihat dia bingung ya antara sayang sama ambisi. Tapi kejawab sih di sini kayaknya kalaupun dia pingin datang ke kamu lebih besar ambisi nih. Ini juga lagi butuh bantuan tuh, tangannya lagi nadah. Syukur-syukur ada koin berjatuhan di tangannya. Walaupun perasaannya nyaman sama kamu, punya ketertarikan, tapi ada maksud terselubung nih.
Ya, hati-hati kalian jangan terlalu tergesa-gesa atau jangan terlalu euforia dulu kalau memang nanti energinya datang. Ya, pastikan dulu, seperti setiap hari aku bilang, pastikan dulu benar-benar dia datang dengan versi terbaiknya. Ya, jangan sampai terulang lagi azas manfaat. Kenapa sih kartunya? Sorry. Tinggal satu lagi, susah. Oke, last one ya. Ini ada Virgo, Taurus, Capricorn ya. Jatuh 2, bacain aja deh. Bonus 1 lembar. Gemes sendiri. Ada Seven of Pentacle ya. Perasaannya masih menunggu sih di sini kalau aku lihat. Menunggu momen yang tepat, menunggu waktu yang tepat. Artinya seperti ada sesuatu yang ingin dia tanam dulu, nanti baru dia petik. Atau ada beberapa yang mungkin ya perasaannya adalah mencoba dari friendship dulu tadi. Mungkin bertanya kabar, mencoba untuk deket dulu, pakai strategi nih deketin kalian. Nanti begitu menurut dia sudah dia pupuk, sudah dia rawat, baru dia petik di sini. Ya, jadi sebenarnya kalau yang aku lihat lebih besar ambisinya daripada perasaan sayangnya. Jadi memang ada sayang pakai sayangnya mesti pakai ini sesuatu. Kalau nggak ada sesuatunya jadi sulit untuk sayang. Jadi sayangnya masih ada harapan. Walaupun di satu sisi dia sendiri bingung, ya. Dia sayang atau ambisi, tapi kejawab sih di sini kalau yang aku lihat lebih besar ke ambisinya daripada sayangnya. Ya, oke, di sini ada Empress, 2 Empress juga turun, 2 Hermit turun. Artinya memang di sini ada yang lagi adu mekanik antara kamu sama dia ya. Dia nyaman banget sama kamu, dia tenang banget sama kamu, dia benar-benar tersupport sama kamu apapun bentuk support yang kamu berikan. Misalnya hal terkecil yaitu tentang motivasi, perhatian, unconditional love ya. Yang terbesar ya tadi material thing atau hal-hal yang berkaitan dengan duniawi, gairah, kayak sexual chemistry juga bisa ya. Jadi kayak dia memang nggak bisa benar-benar lepas dari diri kamu. So walaupun energinya mungkin belum tertuju atau belum datang kepada diri kamu, tapi di dalam pikiran dia bahkan dia sendiri masih memikirkan diri kamu. Jadi kamu belum terlepas secara total dari diri dia. Cuman dia lagi diambang kebingungan aja saat ini untuk menilai perasaan yang sebenarnya terhadap diri kamu itu apa, ya. Energi dia secara keseluruhan ada Two of One. Waduh. Two of One keluar, Two of Swords keluar, Two of Cup keluar, Two of Pentacle keluar. Ini orang yang masih benar-benar labil atau bingung atau dilema menentukan warna dalam dirinya atau menentukan pikirannya sendiri. Ada di sisi ini kah atau di sisi ini? Itu ya. Jadi ya sudahlah. Matching banget sama temanya. Kita cek zodiak ya. Wah, aku kayaknya mesti cari biji kedongdong nih buat diikat di benang terus buat taruh di tenggorokan. Gatel tenggorokan aku. Ada Libra, kemudian ada Cancer, kemudian ada Taurus, ada Gemini, Aries, Leo. Bottom of the decknya Sagittarius. Ada D, ada S, ada E, ada N, ada C, ada L, ada G, ada X, O, M, Q, U. Bottom of the decknya R. Angka ada 5, 15, 26, 14, 16, 31, 9, 12, 23, 6. Bottom of the decknya 30. Kita lihat ada pesan apa buat kalian. Aduh, jatuh pula kartu dari rak. Pesan buat kalian di sini ada gairah. Kualitas yang kamu miliki saat ini sangat terpancar dan menggoda semua orang di sekeliling kamu saat ini. Nikmatilah
Ini kalau tentang kamu sama dia tadi juga ya, ketertarikan secara gairah. Wow, di belakangnya ada Two of Cup lagi. Kemudian di sini ada berikan ruang pada hubunganmu, jangan terlalu mengikatnya karena cinta itu tidak menuntut, tapi memberi dan mengerti. Bottom of the decknya ada Twin Flame. Hubungan kembar jiwa, gairah yang sangat menyala-nyala, api kembar yang susah untuk dipadamkan dan dikendalikan. Itu dia. Oke, ayah-ayahku semua, kurasa readingannya cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Terima kasih sudah menonton. Bye, ayah.